Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah GSKI Pluit. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami menyambut kedatangan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kami mengingatkan Bapak Ibu untuk subscribe channel GSKI Pluit, like, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, mari kita awali ibadah kita dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada hari ini kami kembali dapat beribadah kepadamu. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, namun kami yakin Engkau ada beserta dengan kami. Bapa, biarlah Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh sampai ke tahta-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan boleh memberkati semua yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mau mengawali ibadah ini dengan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Dia Tuhan, dasar yang teguh. Nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi. Dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, haleluya. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Oh, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus,
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh ku percaya, katakan. Sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. dalam rancangan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Yesus, Kau dasar yang teguh, membuatku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Tetap memandang Tuhan Bapak Ibu, dan tetap berharap kepada Kristus. Dan biar kasih-Nya semakin kuat memimpin, memelihara perjalanan kehidupan kita. Sebab Dia Allah satu-satunya yang layak kupercaya. Kau terangi jalanku saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekatmu saat ku takut. Beriku damai dan kekuatan. Sebab hanya dekat-Mu jiwaku tenang. Daripada-Mu pertolonganku. Allah yang ku percaya, Tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, Setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janji-Mu setia, Allah yang ku percaya. Kau terangi jalanku, Tuhan. Kau terangi jalanku terangi jalanku saat gelap datang. di saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekatmu Saat ku takut, saat ku takut. Kau
jiwaku tenang. Jiwaku tenang. Oh, daripadamu pertolonganku. Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar, bagai gunung batu, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Oh, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, setia dan benar, bagai gunung batu, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia, Allah yang ku percaya. Mari lebih lagi. Allah yang ku percaya, setia, oh, selamanya. Amin. Allah yang ku percaya, Dia setia, Dia benar. Amin. Amin. Katakan bagai gunung batu, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, oh, tetap selamanya. Amin. Allah yang ku percaya, setia dan benar, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia, Allah yang ku percaya. Oh, Allah yang ku percaya, setia selamanya, sembah bagimu. Sembah bagi namamu. Haleluya. Tiada seperti namamu yang layak disembah, tiada sepertimu, tiada sebanding denganmu. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan.
kami menyembah-Mu. Beri kami hati seperti hati-Mu. Beri kami hati seperti hati-Mu. Mengasihi Bapa, kami mengasihi Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Glory, glory bagi-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Kami mengecap dan melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih kami masih diberi kesempatan pagi ini untuk menikmati hari yang baru. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih diizinkan untuk hidup. Terima kasih Bapa, di kesempatan pagi ini kami mau belajar dari firman. Tuhan menolong kami, mengurapi kami semua, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dengan sempurna dalam hidup kami. Terpujilah Engkau selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan hari-hari kita, waktu yang lalu, kita bisa melihat berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita. Kita bisa melihat berbagai peristiwa juga terjadi dalam hidup kita masing-masing. Biar semuanya itu membuat saudara dan saya semakin menyadari bahwa betapa fananya hidup kita ini. Kita rentan. Kita perlu sesuatu yang bisa menguatkan kita, yang bisa membuat kita tetap teguh dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Dan tidak bisa tidak, kita memerlukan Tuhan di atas segalanya. Kita memerlukan Tuhan di atas segalanya. Kekuatan kita terbatas. Keluarga kita tidak bisa mendampingi kita selamanya. Orang-orang yang kita cintai tidak bisa menyertai kita selama-lamanya. Kita perlu Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Berkenaan dengan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau belajar satu tema. Antara aku dengan Tuhanku. Antara aku dengan Tuhanku. Ini menjadi perhatian untuk setiap kita. Aku di sini bicara mengenai pribadi kita masing-masing. Mengenai hidup saudara, mengenai hidup saya. Mengenai diri saudara, mengenai diri saya. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, serupa segambar dengan dirinya. Antara kita dengan Tuhan sebagai pribadi yang diciptakan. Antara kita sebagai umat tebusan dengan Tuhan yang sudah menebus kita.
Ini menjadi perhatian penting untuk masing-masing kita. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan semakin berhati-hati dalam mengisi hari-hari hidup kita yang Tuhan masih izinkan untuk kita jalani. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, antara diri kita masing-masing dengan Tuhan, kita harus ingat, di dalamnya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak bisa tidak. Syarat dan ketentuan yang berlaku ini melekat. Tidak terhindarkan. Syarat dan ketentuan yang berlaku ini tidak bisa dirubah oleh kita. Tidak bisa. Sebab semuanya itu sudah Tuhan tetapkan untuk saudara dan saya lakukan. Jadi kita garis bawahi dulu, antara aku, pribadi kita masing-masing dengan Tuhan, melekat syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh sederhana, kalau kita sedang dalam perjalanan menuju satu tempat, atau kita membaca majalah, atau kita membaca koran, atau tiba-tiba ketika kita nonton di handphone kita, kemudian muncul iklan. Nah, bukan tidak mungkin ketika kita dalam perjalanan, ketika kita baca majalah, baca koran, ketika kita nonton di handphone kita masing-masing, ada iklan yang masuk, dan iklan itu bunyinya diskon sekian persen. Up to, sampai sekian persen. Tapi kalau coba kita perhatikan dengan baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selalu ada tanda bintang kecil menyertai angka diskon yang akan diberikan. Selalu ada tanda bintang yang kecil. Dan ada keterangan lebih lanjut di bawahnya. Ditulis besar-besar, diskonnya berapa persen, lalu ada tanda bintang kecil yang menyertai angka diskon itu, tapi coba perhatikan, selalu ada tulisan yang kecil, di bawahnya kalimatnya adalah syarat dan ketentuan berlaku. Mau dapat barang ketika kita membelinya dapat diskon 70%, ada syarat dan ketentuannya. Misalkan, kita sudah ke kasir, kasir bilang, Bapak, punyakah kartu kredit dari bank ini? Ibu, punyakah kartu kredit dari bank ini? Kalau Bapak dan Ibu punya, dapat diskon seperti yang tercantum. Kalau tidak punya kartu, diskonnya tidak bisa dipergunakan. Itu satu contoh. Contoh lain, kalau kita belanja ke minimart, tidak jarang juga terpampang diskon dengan besaran tertentu. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Umumnya adalah kita belanja sekian rupiah, baru kemudian diskon itu menyertai dan bisa kita dapatkan. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Dalam hidup saudara dan saya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, antara diri kita masing-masing dengan Tuhan yang kita percayai, melekat syarat dan ketentuan berlaku. Ini tidak bisa diabaikan. Tidak boleh kita anggap ringan, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita anggap sepele.
Sebab ini akan menentukan kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Syarat dan ketentuan yang berlaku ini menuntut tindakan nyata yang boleh saya katakan tidak ringan. Tindakan nyata yang tidak ringan. Kenapa? Karena harus dilakukan dengan segenap hati. Karena harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh cuma omong doang. Jangan kita omong besar, tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Syarat dan ketentuan yang berlaku ini menuntut kesediaan kita, menuntut kerelaan kita, menuntut tindakan yang konkret dalam diri kita. Harus ada tekad kuat. Kalau tidak ada tekad yang kuat, jangan kita bermimpi bisa berhasil memiliki hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan semakin jauh melenceng kalau tidak ada tekad yang kuat. Mengapa? Lihatlah sekeliling kita. Dunia dengan segala yang ditawarkannya. Keindahan dunia yang menakjubkan, kenikmatan dosa yang begitu kuat yang bisa membetot hati siapa saja untuk terjebak di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Apalagi kalau dalam diri seseorang kemudian ada dorongan yang kuat. Ada kutub tarik-menarik seperti magnet yang punya kutub tarik-menarik. Cep! Langsung. Nah, itu sebabnya kita perlu tekad, perlu berjuang, harus serius. Ada tuntutan yang diwujud nyatakan dalam tindakan konkret antara kita dengan Tuhan. Kalau kita bicara tentang Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan, jangan kita ragukan. Apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan, jangan kita ragukan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, jangan saudara dan saya kemudian memiliki suasana hati yang terombang-ambing. Tuhan bekerja nggak ya? Tuhan tolong nggak ya? Tuhan sanggup nggak ya? Jangan. Jangan ragukan. Itu bagian Tuhan. Bagian saudara dan saya, mari kita kerjakan dan kita penuhi. Supaya akhirnya seperti tadi saya katakan, kita memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau belajar dari salah satu tokoh yang dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana kehidupannya, apa yang dilakukannya, itu kita mau pelajari bersama pada saat ini dan kita mau kenakan dalam kehidupan kita. Sehingga antara kita dengan Tuhan yang kita percayai, Tuhan Yesus Kristus, antara kita dengan Dia, ada satu ikatan yang kuat. Kenapa? Karena kita menunaikan syarat dan ketentuan yang berlaku itu. Kita genapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Saya mengajak kita melihat dari satu tokoh. Di sana kita bisa melihat kehidupan Paulus. Dulu namanya Saulus. Semua kita tahu siapa dia ini. Ya, bagaimana latar belakangnya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, kita bisa menemukan di sana pengakuan dari Paulus sendiri bahwa
latar belakang yang dibanggakan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan lebih mulia dari semuanya itu. Nah, di ayat sebelumnya, di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam dari Filipi pasal yang ketiga, mari kita lihat Alkitab kita masing-masing. Dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kita bisa melihat di sana, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, latar belakang dari Paulus yang namanya dahulu Saulus. Bagaimana kehidupannya, latar belakangnya. Tadi sudah disampaikan oleh Paulus sendiri dalam catatan di Filipi pasal yang ketiga. Itu menjadi kebanggaan dalam diri Saulus. Bahkan di bagian lain dalam Alkitab dikatakan bahwa Saulus adalah orang yang setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Di pasal 7 ayat yang ke-58, ketika Stefanus dirajam dengan batu, orang menaruh baju Stefanus di depan kaki Saulus. Jadi Paulus ini saksi mata dan setuju bahwa Stefanus dihukum mati. Di pasal selanjutnya dalam Kisah Rasul, bagaimana hatinya berkobar-kobar. Berkobar-kobar untuk apa? Alkitab mencatat bahwa hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Itu latar belakangnya. Bagaimana dia seorang pembunuh dengan latar belakang yang kalau kita bisa menilainya begitu kejam, begitu bengis, tidak manusiawi. Itu latar belakangnya. Tetapi kita bisa melihat dari banyak tulisannya, bagaimana pernyataan-pernyataan roh lewat dirinya meneguhkan setiap murid Tuhan pada saat itu. Nah, kita mau belajar dari pribadi yang satu ini. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Apa yang dilakukannya. Dan itu memuat kebenaran yang bisa kita kenakan. Hal yang pertama. Jadi antara aku pribadi kita dengan Tuhan melekat syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kita mau belajar dari Paulus ini, satu pribadi yang dicatat dalam Alkitab. Hal yang pertama, mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kita lompat ke ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu.
Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa melihat di sana bagaimana perencanaan dari Saulus yang hendak mengancam, menangkap, dan membawa murid-murid Tuhan pada waktu itu ke persidangan. Sehingga ada vonis buat mereka semua. Hatinya berkobar-kobar. Tetapi di ayat yang ke-21 kita bisa melihat di sana kok berseberangan dengan yang sebelumnya. Ayat 21 dikatakan di sana, ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Kenapa bisa berubah seperti itu? Ini hal yang pertama. Dari hidup Paulus menjadi pelajaran buat kita. Antara kita pribadi dengan Tuhan kita. Harus ada hal-hal yang kita lakukan. Nah, Paulus mengalami hal itu. Apa yang dialami? Kalau kita baca di ayat yang keempat dan selanjutnya, Saulus dihampiri oleh Yesus lewat cahaya yang luar biasa dan ada suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ini bicara tentang hal yang pertama. Antara kita sebagai pribadi dengan Tuhan kita. Sama seperti Saulus pada waktu itu. Ini hal yang pertama. Mengalami titik balik dalam hidupnya, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada titik balik dalam hidup Saulus. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini pun berlaku untuk saudara, berlaku untuk saya. Ada titik balik dalam hidup kita. Dulu kita membelakangi Tuhan, sekarang kita mendatangi Tuhan. Dulu kita nggak peduli sama Tuhan. Sekarang kita harus peduli sama Tuhan. Kenapa? Karena kita memerlukan Tuhan di atas segala-galanya. Ada titik balik. Titik balik perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya setiap kita harus mengalami hal ini. Ketika ada titik balik dalam hidup Saulus berjumpa dengan Tuhan, apa yang dilakukannya berubah 180 derajat. Dulu mengancam, dulu menganiaya, dulu menghalangi. Tapi sekarang setelah mengalami titik balik perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia justru menjadi pemberita yang sangat gigih untuk menyampaikan tentang Yesus adalah Anak Allah. Ini penting untuk saudara dan saya. Mengalami titik balik dalam hidup kita. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jika kita tidak mengalami titik balik berjumpa dengan Tuhan setiap waktu, kita akhirnya ada dalam posisi titik tidak balik kepada Tuhan.
Karena hati kita melekat pada dunia. Karena kita melekatkan hidup kita kepada hal-hal yang bukan Tuhan, yang tidak kekal. Yang bisa membawa kita meluncur kepada kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita semua, yuk kita mengalami titik balik dalam hidup ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika kita melakukan ini terus-menerus dalam hidup kita, cara pikir kita pasti berubah. Hati kita, perasaan kita, manusia batiniah kita pasti berubah. Dan itu akan terlihat dalam gerak langkah kehidupan kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Akhirnya ada buah-buah kehidupan yang terlihat. Alami titik balik dalam hidup kita masing-masing, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari, itu akan menjadi titik balik kita terus. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan akan menjadi titik balik, momentum yang bernilai tinggi untuk masing-masing kita. Saulus mengalami titik balik, berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang dianiaya? Pengikut Tuhan pada waktu itu. Tapi Tuhan sendiri yang bicara, mengapa engkau menganiaya aku? Titik balik berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan ketika kita bisa melihat dalam catatan Kisah Rasul pasal yang ke-9 ini, panggilan Tuhan akhirnya dinyatakan dalam kehidupan Saulus yang disampaikan oleh Ananias pada waktu itu. Aku akan menunjukkan betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggungnya karena namaku. Ketika berjumpa dengan Tuhan, mengalami satu perubahan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, ada panggilan yang tidak bisa terhindarkan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, menjadi titik balik, ada perubahan. Semakin gigih dalam mewartakan tentang Yesus adalah anak Allah. Mari alami. Dan mari lakukan terus perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Dan menurut saya, ketika kita ada gairah untuk berjumpa terus dengan Tuhan dan itu mengalami titik balik dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kebangunan rohani yang tidak terbatas. Kebangunan rohani yang tidak terbatas. Kita alami terus. Itu seperti api yang terus membesar. Sulit untuk dipadamkan. Sehingga gairah cinta kita kepada Tuhan juga tidak terpadamkan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sampai akhirnya kita bisa melihat salah satu pernyataan dari Paulus sendiri yang tadi di awal kita sudah dengar bersama bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Tujuannya apa? Supaya aku mendapatkan Kristus. Jadi hal yang pertama antara aku dengan Tuhanku. Pribadi saudara, pribadi saya, diri saudara, diri saya, antara kita dengan Tuhan.
kita harus mengalami titik balik. Ada perjumpaan dengan Tuhan yang akhirnya pikiran kita dibaharui, hati kita dibaharui, manusia batinia kita dibaharui. Terlihat dalam tindakan nyata. Dan itu menjadi satu kegairahan yang harusnya tidak bisa dibendung oleh apapun. Kenapa? Karena kita sudah mengalami titik balik kepada Tuhan. Titik balik kepada Tuhan. Hal yang kedua dari kehidupan Paulus, kita belajar bersama antara kita pribadi dengan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-15 sampai 19 dari Kisah Rasul pasal 9, mari kita lihat. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari hidup Paulus ini, kita mau kenakan dalam hidup kita antara aku dengan Tuhanku. Apa yang harus kita lakukan? Ada syarat dan ketentuan berlaku tadi. Yang pertama, bahwa kita harus punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu menjadi titik balik kita terus di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, antara aku dengan Tuhanku, antara diri kita pribadi dengan Tuhan yang kita percayai. Belajar dari Paulus. Yang kedua, ketaatan untuk menggenapi panggilan Allah. Ketaatan menggenapi panggilan Allah. Ananias diperintahkan untuk sampaikan kepada Saulus pada waktu itu. Pergi, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk menunaikan tugas panggilan Allah. Aku sendiri, kata Tuhan, akan menunjukkan betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, panggilan Allah atas diri Paulus harus digenapi. Nah, Paulus punya ketaatan. Tadi di ayat 21 kita bisa melihat panggilan untuk memberitakan Yesus dan memberitakan Injil keselamatan. Disampaikan. Dulunya berapi-api menganiaya jemaat Tuhan, karena ada titik balik berjumpa dengan Tuhan, berapi-api menggenapi panggilan Tuhan. Memberitakan tentang Yesus. Bahkan dalam catatan Paulus yang lain dikatakan bahwa panggilan juga untuk menderita karena Yesus dan karena Injil. Jadi dua panggilan ini melekat. Panggilan memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, dan panggilan untuk menderita karena Yesus dan karena Injil. Ini pelajaran penting untuk kita. Bukan kesenangan yang Tuhan tawarkan kepada Paulus pada waktu itu. Bukan kesenangan, tapi justru penderitaan. Apakah Yesus menawarkan kesenangan kepada pengikut-pengikutnya? Kita bisa mengetahui dari apa yang Yesus sampaikan. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini panggilan kita. Kita harus punya ketaatan menggenapi panggilan Allah dalam diri kita masing-masing. Kita cari tahu panggilan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Ada panggilan khusus dalam jawatan pelayanan, seperti yang Alkitab katakan. Tapi ada panggilan-panggilan lain yang juga harus saudara dan saya ketahui di tengah aktivitas kita, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang harus kita genapkan tentang panggilan Allah dalam diri kita?
Ayo kita taat. Ayo kita lakukan. Antara aku dengan Tuhanku. Bukan hanya harus mengalami perjumpaan pribadi dan itu menjadi titik balik. Yang kedua, kita belajar dari Paulus. Ketaatan untuk menggenapi panggilan Allah. Antara kita dengan Tuhan. Kita cari tahu. Tuhan, apa maksudmu dalam hidupku? Sampaikanlah. Setelah kita diberitahu, ya Tuhan memberitahu dengan cara-cara yang luar biasa. Ketika kita sedang ibadah, ketika kita sedang memuji Tuhan, ketika kita sedang baca Alkitab dengan tekun, ketika kita sedang bersaat teduh, atau ada petunjuk langsung dari Tuhan yang kita dengar, harus kita lakukan. Ada ketaatan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, antara kita dengan Tuhan kita melekat syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak bisa tidak, saudara dan saya tidak bisa mengabaikannya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu menjadi poin penting. Sehingga di situ kita semakin mengerti kehendak Tuhan, mengetahui panggilan Tuhan dan kita mentaatinya. Nah, ketaatan kita itu harus ketaatan yang berkualitas, bukan karena ada maksud-maksud yang terselubung. Bukan ada keinginan-keinginan tertentu yang menyelimuti, lalu kemudian baru kita taat. Bukan karena itu, tetapi karena memang kita menyadari bahwa aku harus taat pada panggilan Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga, antara aku dengan Tuhanku. Kita belajar dari kehidupan Saulus. Kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Apa yang Alkitab katakan untuk kita semua melalui bacaan itu, Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ketaatan Paulus begitu hebat. Bagaimana dia menjadi pribadi yang ditawan oleh Roh. Dia melayani dengan berapi-api. Meskipun harus ada dalam situasi aniaya. Dan Alkitab mencatat bagaimana Paulus disesat, dipenjara, mengalami kapal yang karam, kelaparan, dan sebagainya. Situasi yang sulit. Dan itu sudah disampaikan oleh Tuhan lewat Ananias. Keluar masuk penjara, lalu kemudian harus masuk persidangan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Kisah Rasul pasal 20, bahwa sengsara dan penjara menunggu aku. Dan di ayat yang ke-24 tadi dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Pernyataan ini diulangi lagi dan disampaikan kepada anak rohaninya Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan hal yang ketiga, kita bisa belajar dari Paulus. Antara aku dengan Tuhanku, harus ada apa? Ini syarat dan ketentuan yang berlaku untuk saudara dan saya. Hal yang ketiga, yaitu setia sampai akhir hayat kita. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Kesetiaan. Ini penting. Hal setia, kesetiaan diperlukan oleh kita sebagai makhluk sosial. Antara kita dengan keluarga harus ada kesetiaan. Antara diri kita pribadi dengan gereja, kita harus ada kesetiaan. Antara kita dengan perusahaan tempat kita bekerja, kita harus ada kesetiaan. Harus ada kesetiaan. Apalagi bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita harus setia. Ada satu lagu yang lama, bunyinya begini. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Yuk kita setia. Bagaimana mungkin kita bisa setia kalau hal yang pertama tidak kita lakukan? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita bolong-bolong, kita ogah-ogahan. Kita jauh dari kata setia, kita malu sama Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa setia sampai akhir kalau kita tidak taat menggenapi panggilan Allah? Kita jauh dari kesetiaan itu. Kita malu sama Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan kembali. Yuk punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap waktu. Sebab pada akhirnya kita akan menghadap Dia. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan selama kita masih hidup. Itu menjadi titik balik kita setiap hari. Pikiran kita dibaharui, perasaan kita dibaharui, kehendak kita dibaharui, dan itu terlihat dalam gerak langkah hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, ya Tuhan, aku mau taat pada panggilan-Mu. Dan aku mau setia sampai akhir hayat. Kita berjuang. Yesus sendiri menunjukkan kesetiaan yang sejati, melakukan kehendak Bapa di sorga. Ini perjuangan kita bersama Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Antara aku dengan Tuhanku. Antara diri kita masing-masing dengan Tuhan yang kita percayai. Melekat syarat dan ketentuan yang berlaku, yang harus kita genapkan dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa, Tuhan, tolong kami semua, supaya kami dimampukan melakukan hal-hal ini di hadapan-Mu, sampai kita menghadap Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk nasihat firman-Mu buat kami. Kami bersyukur kami diberi kesempatan hari ini, sehingga kami bisa berkumpul dalam ibadah saat ini. Pujian penyembahan kami tujukan hanya kepada-Mu. Dan kami harus menyadari dan mengingatnya terus, bahwa pujian penyembahan kami bukan hanya terbatas ketika kami beribadah, tapi sepanjang hari hidup kami harus menjadi pujian
dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami diberi kesempatan dengar firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar betapa pentingnya kami menggenapkan syarat dan ketentuan yang berlaku antara diri kami masing-masing dengan Tuhan. Kami harus mengejar Tuhan, mencari Tuhan, mengalami Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Itu menjadi titik balik yang terus nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami dapat meresponi dengan benar panggilan-Mu, kami taat untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami pun dimampukan untuk setia sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Roh-Mu menolong kami semua untuk kami boleh menunaikan hal ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menunaikan hal ini karena kami mencintai Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Kami menunaikan hal ini karena kami mau menjadi seperti Yesus, sempurna seperti Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Haleluya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima KRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu. Sekalipun mereka dalam keadaan sulit, namun mereka masih membawa persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka ya Bapa. Berkatilah mereka, cukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan sertai kehidupan kami ya Bapa dalam minggu ini, dalam apapun yang kami lakukan, kami perbuat, kami pikirkan dan kami katakan. Dimanapun kami berada, ajar kami terus. Supaya hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang ya Bapa, kami mau mengakhiri ibadah ini. Biarlah Engkau memberkati kami.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandanganmu kepadanya, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, rahmat dan berkat dari putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah pada hari ini. Pada pukul 13.30 ada ibadah Elevate yang dapat saudara ikuti di channel YouTube Elevate Live by Faith. Kami mengundang saudara untuk kembali bergabung mengikuti ibadah tersebut. Jangan lupa subscribe channel GSKI Pluit dan like video ini. Juga share kepada teman-teman dan keluarga agar mereka pun dapat diberkati. Kita berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.